sampai last minute akhirnya kita memutuskan untuk mengajak Pak Anies di last minute itu. Dan itu keputusan Anda? Literally last minute, itu 100% keputusan saya. Dalam ketika ngobrol itu emang nggak nyebut tahun, tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 22, kemudian tidak akan ikut 1, 2 dia. Ya kira-kira nggak gitulah kira-kira. Oke. Safri dan ya singkat cerita akhirnya bulan Juli 2016 saya diberikan rekomendasi untuk menjadi calon gubernur dari Gerindra, ditugaskan untuk membangun koalisi. Dan disitulah saya mulai belajar gitu, oh coalition building itu seperti ini gitu loh. Bahwa semuanya tuh nggak benar, harus transaksional, harus ada kedekatan hati juga, harus ada kontak chemistry itu harus ada, harus nyaman. Gimana, karena saya ditugaskan dan akhirnya singkat cerita lah koalisi PKS Gerindra itu yang difinalkan. Sampai last minute akhirnya kita memutuskan untuk mengajak Pak Anies di last minute itu. Dan itu keputusan Anda? Literally last minute, itu 100% keputusan saya. 100% keputusan saya, dan itu ya tentunya kemarin sempat kita bicarakan di Uncensored. Saya pengen nulis buku tentang ini karena waktu saya cerita di Uncensored itu ternyata banyak yang bilang, wah saya baru tahu ini, saya baru tahu ini. Saya pikir mungkin untuk meluruskan cerita banyak, dan ini sudah lewat 5 tahun, sudah mau pilkada lagi tahun 2024, mungkin saatnya saya menulis pengalaman saya di periode itu, mulai dari awal sampai akhirnya bertugas di DKI selama kurang lebih 1 tahun. Kita tidak pernah mendengarkan sikap Pak Prabowo menyangkut dengan posisi politik Mas Anies hari ini, Anies Baswedan. Dan lagi-lagi saya katakan, saya merasa kok mungkin tidak cukup fair saya mengajak Anda untuk berbicara soal ini. Tetapi ada bagian di mana kemudian saya merasa bahwa mungkin saja saya akan mendapat jawaban yang cukup dari Pak Sandi menyangkut Andalah yang membawa dan atau memberikan nampan perak gubernur itu kepada Pak Anies. Nah, hari ini realitasnya Pak Anies akan maju. Setidaknya dari itu yang kita baca di ruang publik, setidaknya melalui Partai Nasdem. Sementara Pak Prabowo juga akan maju. Saya tidak mengerti bagaimana psikologis kedua tokoh ini. Saya lebih tidak mengerti lagi apa yang Pak Sandi pikirkan menyangkut itu. Saya berharap sih ada jawaban dari saya soal itu di sini. Ya, jadi itu sedikit dibahas juga. Malam itu kan kita ketemu cukup panjang. Dan salah satu yang kita flashback adalah di momen malam itu, waktu saya bersikeras untuk membawa Pak Anies di pencalonan di gubernur, dan beliau menyatakan waktu itu kan sambil senyum-senyum dia, sambil senyum-senyum. Gimana Mas Andi? Jadi keputusan yang tepat atau tidak saat itu? Oke. Jadi ya kita sama-sama tahu. Dan Pak Prabowo itu negarawan ya. Jadi dia nggak pernah bicara jelek tentang orang gitu loh. Jadi tapi saya tahu itu teguran buat saya. Karena saya waktu itu kan nggak pede. Karena saya nggak pede dan saya hitung-hitungan politik itulah. Kalau hitung-hitungan politik yang jago kan bisa ngitung lebih baik. Tapi waktu itu saya ngitungnya lebih, mungkin saya boleh dibilang naif, boleh dibilang tidak berpengalaman. Tapi itu keputusan yang saya ambil yang akhirnya repercussionnya tuh sampai sekarang kan. Apa yang kira-kira Pak Sandi pikirkan kalau kemudian ternyata Pak Prabowo maju dan kemudian Pak Anies tetap maju? Ya saya membela Pak Prabowo. Pada detik terakhir tadi mengajak Pak Anies maju sebagai calon gubernur. Porsi yang seharusnya adalah Anda di situ. Apakah waktu itu ada semacam perjanjian atau kesepakatan atau apapun namanya? Karena yang beredar di publik itu kan ada juga tuh potongan video. Ya. Bagaimana pengakuan Pak Anies mengatakan selama Pak Prabowo dia tidak akan pernah berpikir untuk jadi presiden karena dia tahu Pak Prabowo akan maju sebagai calon presiden. Terus kemudian ada mengatakan itu dalam konteks 5 tahun lalu dan seterusnya dan seterusnya. Saya jujur saja sebenarnya agak bingung untuk membaca konteks itu. Tapi ketika Anda mengajaknya,
apakah ada kesepakatan itu atau ada perjanjian itu baik tertulis maupun tidak tertulis? Tertulis, dan untuk episode itu saya mengusulkan Bang Akbar mengundang Fadlizon. Karena dia yang mendraft dan dia yang nulis tangan itu. Oh gitu? Ya, dan menurut saya Bang Akbar bisa mengundang dia. Karena dia yang pasti ingat lah, karena dia yang menulis. Yang kita tanda tangani bertiga. Saya akan undang Mas Fadlizon, sahabat saya, karena memang sudah janjian. tapi kalau boleh... Gak tahu dia berani gak ngomong tentang itu. Tapi rasanya lebih pas dia yang menyampaikan. Karena dia yang... Terus terang waktu itu sempat ada kebuntuan. Okay. Dan sosok Fadlizon itu yang mungkin cukup sentral untuk akhirnya melihat, merumuskan dan meramu dari tiga kubu itu. Waktu itu kan ada saya, ada Pak Prabowo dan ada Pak Anies. Dan dia yang meramu itu dalam sebuah perjanjian yang dia tulis tangan sendiri. Saya akan mengundang Pak Fadlizon, tapi kalau boleh tahu kira-kira seperti apa? Apakah seperti yang saya bayangkan tadi, saya sampaikan tadi atau gimana? Detailnya nanti Pak Fadli, tapi memang ada beberapa poin dan ini cukup menurut saya cukup detail. Okay. Apa yang disepakati dan termasuk juga berkaitan dengan, karena itu kan di awal dari koalisi dan di awal daripada penentuan paslon kan. Jadi juga melingkupi tahapan-tahapan ke depan. Jadi saat itu saya sendiri nggak megang itu kopinya, kalau nggak salah ada di berangkasnya Pak Fadli atau Pak Prabowo. Wow, kita nggak pernah tahu cerita ini. Iya, ada itu, dan menurut saya itu nanti kalau Pak Fadli bisa bicara merupakan suatu tambahan informasi yang menurut saya konteksnya sangat tepat kalau misalnya nanti dibicarakan sebagai suatu diskursus, sebagai bagian daripada pendidikan politik. Betul. Tapi itu pasti ada ya? Pasti ada. Okay. Dan memang ketika ngobrol itu memang nggak nyebut tahun. Tidak ada menyebut 5 tahun sampai tahun 22, kemudian tidak akan ikut 1, 2 dia. Ya kira-kira nggak gitulah. Oke.